Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Mahaman, guru SMA 2 Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tajwid. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kita akan membahas mengenai ahkamul mim sakinah, hukum mim sukun, khususnya yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan ini merupakan materi dari kelas 12 bab 1, yang dimana ini merupakan indikator yang membahas mengenai hukum tajwid. Oke, sebelum kita bahas mengenai hukum mim sukun, kita baca terlebih dahulu ayatnya dan kita analisis hukum mim sukun yang terdapat di dalam ayat yang kita baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita langsung saja bahas mengenai materi mim sukun, khususnya analisis terhadap ayat yang telah kita baca tadi. Pertama, dari hukum mim sukun itu adalah idgham mutamasilain, di mana idgham mutamasilain itu adalah ketika ada mim sukun menghadapi dengan huruf mim yang berharokat. Jadi ketika ada mim sukun lalu huruf setelahnya adalah mim yang berharokat, maka hukum bacaan tajwidnya adalah idgham mutamasilain. Disebut idgham mutamasilain karena memasukkan huruf atau yang disebut dengan idgham terhadap huruf yang sejenis atau mutamasilain. Jadi idgham itu artinya memasukkan, sedangkan mutamasilain itu artinya sejenis gitu. Jadi memasukkan huruf terhadap huruf yang sejenis. Contoh, yukhrijunahum minadh-dhulumat. Nah, kebetulan di ayat tadi itu tidak ada hukum idgham mutamasilain. Jadi saya ambil contohnya dari penggalan ayat lain. Nah, di contoh yang pertama itu ada mim sukun, lalu huruf setelahnya adalah mim yang berharokat. Maka cara membacanya adalah huruf yang pertama itu dimasukkan atau diidghamkan terhadap huruf setelahnya. Gitu. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mutamasilain. Lalu yang kedua, wa ma lahum min nasirin. Nah, begitupun di contoh kedua ada mim sukun, lalu setelahnya ada mim yang berharokat, maka mim yang pertama itu diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim yang kedua. Dan untuk melihat tanda idghamnya kita bisa lihat gitu ya. Di mim yang kedua itu ada tanda tasydid yang menandakan bahwasanya mim yang pertama itu diidghamkan terhadap mim yang kedua. Gitu. Lalu yang kedua dalam hukum mim sukun itu ada yang namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mim sukun menghadapi dengan ba yang berharokat. Nah, kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena yang pertama ikhfa itu artinya samar, sedangkan yang kedua syafawi itu artinya bibir gitu. Karena ba itu merupakan huruf yang keluar makhrajnya itu dari bibir. Dan cara membaca dari ikhfa syafawi itu adalah dengan menyamarkan bunyi mim sukun gitu.
Jadi membaca mim sukunnya ini dibaca samar, enggak dibaca jelas kayak idhar tadi. Contoh misalkan naba'ahum bil haq. Nah, bunyi mimnya itu enggak dibaca naba'ahum bil haq, enggak, tapi dibaca naba'ahum bil haq. Jadi si mimnya itu enggak dibaca sempurna, dalam artian antara bibir atas dengan bibir bawah itu enggak dirapatkan, tapi semacam ada ruang sehingga keluar bunyi samar. Atau contoh yang kedua, fa'asbahtum bi ni'matihi. Itu juga sama, ada mim sukun lalu setelahnya adalah ba gitu. Maka dibaca ikhfa syafawi. Dan kebetulan di ayat yang tadi itu sebetulnya tidak ada hukum ikhfa syafawi. Namun saya mengambil dari contoh atau mengambil dari penggalan ayat lain. Lalu yang terakhir ada hukum bacaan yang namanya idhar syafawi, di mana idhar syafawi itu adalah ketika ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Jadi kalau misalkan huruf hijaiyah itu ada 28, maka dikurangi 2, sisanya 26. Maka ketika ada mim sukun berhadapan dengan huruf-huruf selain ba dan mim, dari mulai hamzah, ta, fa, jim, ha, kho, dan seterusnya, maka itu dibacanya idhar syafawi. Disebut idhar syafawi karena idhar itu artinya jelas, sedangkan syafawi itu tadi artinya bibir gitu. Nah, cara membacanya adalah dengan cara yang jelas dan terang. Contohnya misalkan tadi di ayat tadi anhum wastagfir. Jadi bunyi mimnya ini benar-benar terdengar dengan jelas. Anhum wastagfir. Atau contoh yang kedua lahum wasyawiruhum gitu. Maka kedua contoh ini merupakan contoh hukum bacaan dari idhar syafawi. Nah, bagaimana dengan materinya? Apakah sudah dipahami? Jika ada pertanyaan, boleh komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.